tahun 2018. Tahun 2018 adalah tahun yang selama ini saya paling khawatiri, dan saya bukanlah seorang peramal, ma'adzanallah. Semoga semua apa yang saya sampaikan, semoga semua apa yang saya yakini berkaitan dengan 2018 hendaknya meleset seluruhnya, amin ya Allah ya Rabbana amin. Tetapi sejauh ini, dari apa yang saya yakini, sekali lagi saya katakan dengan pengharapan semoga ini meleset. 2018 ini adalah awal atau start dari segala beratnya huru hara petaka-petaka besar di muka bumi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, kunjungan saya ke Turki kemarin ini, lalu berlanjut dengan kunjungan ke Mekah, Madinah, maka kami menyaksikan, kita semua mendengar, Mekah Madinah sekarang ini bukan lagi Mekah Madinah yang dulu. Sekarang musik sudah dibenarkan hidup di sana. Valentine Day sudah dibenarkan untuk diselenggarakan di sana. Kemudian wanita-wanita pun sudah diizinkan seperti laki-laki di sana. Pakaian-pakaian bikini di pinggir-pinggir pantai sudah dibolehkan. Ma'adzanallah, satu persatu budaya-budaya jahiliyah kaum Nasrani dan Yahudi sudah dikerjakan di situ. Apa yang tidak pernah kita dengar sekarang sudah dibuat. Yang paling menyedihkan lagi, dan ini adalah fakta, semua kita tahu bagaimana pada bulan-bulan terakhir ini, sejak diberlakukannya umroh progresif, itu pajak umroh progresif, yaitu umroh satu kali saja bolehnya 1 tahun. Jika ingin nambah di tahun yang sama umroh lagi, tidak dilarang, tapi kena pajak. Pajaknya 7 juta sampai 8 juta. Ini mengakibatkan banyak niat orang-orang yang tidak begitu hebat kemampuannya surut untuk melaksanakan ibadah umrah berulang-ulang di tanah suci, menjadikan tanah suci sekarang ini Mekah Madinah di bulan-bulan yang seharusnya ramai dan padat sekarang malah jadi lengang, sepi. Ditambah lagi untuk tawaf di sekitar Ka'bah sudah dibatasi. Yang boleh tawaf hanyalah yang sedang ihram saja. Tidak itu tidak boleh. Dan ini berbahaya. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, mendengarkan bagaimana para pakar bumi dan alam menyebutkan manusia di bumi ini berhutang budi kepada umat Islam karena mereka senantiasa tawaf di sekitar Ka'bah. Sesungguhnya poros utama bumi ini yang menjaga keseimbangan bumi adalah energi yang dihasilkan dari banyaknya orang-orang yang tawaf sekitar Ka'bah. Makin banyak orang tawaf, maka bumi ini makin stabil. Tapi makin sedikit orang yang tawaf, maka bumi ini jadi labil. Bapak Ibu menyaksikan sekarang bagaimana siang malam, tidak siang tidak malam, ring kecil yang ada yang mengelilingi Ka'bah itu pun tidak penuh oleh orang. Dulu penuh sesak, Pak. Sampai-sampai dibuat lingkaran 2 lantai itu pun penuh. Tapi sekarang orang sudah tidak lagi memadati sekitar Ka'bah. Bahayanya adalah ibarat gasing. Gasing kalau kita pusingkan, kita putarkan, makin kuat putarannya dia makin stabil. Betul tidak? Tapi ketika putarannya melemah, maka dia pun menjadi goncang. Dia pun menjadi goyang. Bumi kenyataannya sekarang itu seperti ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. BMKG Indonesia, BMKG dunia sudah menyampaikan pengumuman akhir Desember. Kemarin ini tanggal 28 Februari dikuatkan lagi di Jakarta. Diadakan pertemuan tentang bencana gempa megatrust yang kekuatannya 8,7 skala Richter. Walaupun BMKG Jakarta Indonesia yang berpusat di Mayoran itu tidak bisa memastikan kapan, tetapi sudah diperintahkan agar gedung-gedung tinggi layak kembali di audit, layak kembali dievakuasi, ya, layak kembali diperhatikan mana yang mampu bertahan dalam gempa. Kenapa? Tanah Jakarta sangat lunak, dan ini apabila ada gempa sedikit saja sekitaran, Jakarta yang paling merasakan kekuatannya. Sementara pakar gempa dari Australia mengatakan Jakarta akan mengalami gempa yang hebat. Berita gempa bukan hanya Jakarta. Saat BMKG dunia mengatakan, saat para pakar-pakar dari Eropa mengatakan bahwa bumi kita sekarang ini, tahun ini 2018 adalah tahun-tahun yang paling rentan. Gempa yang akan terjadi antara 15 sampai 25. Jumlah titik gempa terbesar.
di mana kekuatan gempa itu rata-rata di atas 7 sampai 16 skala Richter. Semoga tidak pernah terwujud. Tapi ini pembicaraan para pakar. Bapak Ibu yang kami muliakan, Ring of Fire. Ring of Fire, semua kita sudah tahu apa itu Ring of Fire, yaitu lingkaran atau cincin api Pasifik sudah aktif seluruhnya. Indonesia sampai ke Jepang, sampai ke Taiwan, sampai ke RRC, sampai ke Guam yang kemarin dilanda oleh gempa. Dan itu bukan skala kecil kaum muslimin. Dan terus sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, seterusnya seperti tapal kuda. Ini seluruhnya aktif. Lalu gunung-gunung api yang ribuan tahun yang lalu pernah mengamuk dan mencatat gempa serta letusan yang sangat mengerikan, seluruhnya sekarang serentak aktif kembali. Apakah dia inilah tahun yang dimaksud itu? Kalau saya dulu menyampaikan, bertambahnya jalan waktu ke depan, bukan bertambah baik yang akan kita temui di muka bumi ini. Hadis ini sahih. Menurut syarat Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bertahan, kamu wajib bersabar, kamu wajib istiqamah, karena kamu akan menemui nanti satu zaman. Zaman yang dimaksud oleh Nabi ini sudah saya tekankan adalah zaman fase keempat, zaman kita ini. Zaman fase keempat adalah zaman fase kita. Hari-hari yang kalian jalani pada masa itu, kata Rasulullah, tidaklah lebih baik dari hari-hari yang telah dilalui. Artinya lebih buruk daripada hari yang sudah. Hari esok yang kalian akan jelang akan lebih buruk daripada hari ini. Dalam masalah apa? Apa saja. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik, dalam masalah sosial, dalam masalah pendidikan, dalam masalah budaya, dalam masalah alam sekalipun, kedepannya bukan lebih baik keadaan, tetapi lebih buruk. Kaum muslimin yang kami muliakan, semoga Bapak Ibu terus mengikuti perkembangan. Bagaimana bursa saham sekarang pun mengalami penurunan yang tidak dimengerti sebabnya apa. Terjun yang mengerikan, sehingga sekarang berlomba-lomba untuk menjual aset, tetapi tidak ada yang mau beli. Berlomba-lomba, sementara mata uang dunia sekarang ini, apalagi dolar, terancam untuk mengalami yang tidak bisa dibendung. La haula wala quwata illa billah. Menurut penyampaian para pakar ekonomi tahun 2018 ini, dulu 1998 terjadi krisis moneter. Kemudian 2008 krisis moneter, 10 tahun jaraknya. Disampaikan bahwa 10 tahun yang akan datang, itu 2018, dan kemarin ditekankan kembali 2018 akan terjadi krisis moneter global. Artinya kekacauan ekonomi secara dunia akan terjadi juga pada tahun ini. Sekali lagi saya katakan, semoga apa yang saya yakini, walaupun dalil-dalilnya ada, hanya tanggal saja yang kita sama sekali tidak tahu. Apa yang kita yakini ini meleset seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi keyakinan ini tidak lantas kita berlepas tangan dari melakukan persiapan. Justru dengan adanya informasi, dengan adanya keyakinan, kita wajib melakukan persiapan. Persiapan yang tidak ada ruginya sedikit pun bagi yang melakukan persiapan. Apa persiapannya? Perbanyak amal soleh, berhentilah memperbanyak dosa dan maksiat, dan kuatkan doa. Bagi yang punya duit, dengan duitnya cepat perbanyak amal soleh. Cetak amal soleh sebanyak-banyaknya. Bagi yang sedang bekerja, maka jadikan pekerjaannya adalah sebagai salah satu di antara sarana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan adab-adab bekerja. Amanahlah dalam bekerja. Ketika Allah memanggil, maka sempurnakanlah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktukah atau kerjaan apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka menegakkan membela agama Allah, maka segeralah melaju. Cepatlah bergerak dan infakkan, sedekahkan harta kita. Ibarat Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam masalah ini saya mengingatkan kita semua. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karib falyuktirid du'a 'inda raha. Siapa yang senang, siapa yang suka, doanya langsung Allah kabulkan di saat-saat genting. Siapa yang senang? Coba, siapa yang senang? Kalau saya senang. Siapa yang senang? Doanya di saat genting, dia sekali berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang? Rasulullah bersabda, jangan dikurungkan dulu tangannya. Siapa yang senang? Doanya langsung Allah kabulkan di saat genting. Sekali saja dia berdoa, langsung Allah kabulkan doanya. Angkat tangan semua.
Jika kita semuanya senang, maka ikuti perintah Rasul berikut ini. Silakan turunkan tangan. Perintah Rasul berikut ini adalah falyuktirid du'a indar raha. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian belum menemukan ketegangan-ketegangan itu, ketika keadaan kalian masih aman-aman dan nyaman-nyaman saja, falyuktirid du'a. Hendaklah memperbanyak berdoa. Sudah saya sampaikan, dan penyampaian saya ini berlatar belakangi oleh dalil-dalil nusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ahaditsul fitan, hadis-hadis fitnah, bersamaan dengan dikuatkan oleh para pakar, para ahli yang berbicara, ahli bumi, ahli astronomi, ahli ekonomi, ahli politik, semuanya berbicara apa yang akan terjadi di hadapan kita ke depan. Saling kuat menguatkan. Saat itu semua belum terjadi dalam bentuk yang mengerikan. Di suasana tenang sekarang ini, inilah saat yang paling tepat. Falyuktirid doa. Perbanyaklah memanjatkan doa. Perbanyaklah memanjatkan doa. Jangan keluar dari masjid sampai kita selesai dulu berdoa. Salah satu di antara doa terpadat yang harus berulang-ulang dan bertubi-tubi kita panjatkan ke langit adalah mohon ketegaran, mohon keselamatan kepada Allah apabila terjadi huru-hara, baik huru-hara petaka bumi ini, alam semesta ini, bencana dan bencana, petaka dan petaka, atau huru-hara berkaitan dengan runtuhnya ekonomi, atau huru-hara dengan kemelut politik yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, atau huru-hara yang bersifat sosial, budaya, pendidikan, akhlak, penyakit-penyakit, gunung-gunung meletus, banjir di mana-mana. Yang sekarang sejak Januari sampai Februari, dari Sabang sampai Merauke kita mendengarkan beritanya. Dari Sabang sampai Merauke, kaum muslimin yang kami muliakan. Kita yang belum dapatkan giliran atau dia akan terjadi serentak nanti, sebelum itu terjadi, kita berapa bulan yang akan datang. Allahu a'lam. Sekali lagi saya katakan, saya hanya penuh harapan saja kepada Allah, semoga meleset. Tetapi keyakinan itu layak dan pantas untuk disimpan di dada ini. Yakin menjadikan kita optimis untuk memperbanyak amal dan doa. Sementara harap untuk tidak terjadi adalah pantas untuk menjadi asa kita, supaya kita tidak putus asa melihat masa depan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu catatannya. Dan orang yang akan didengar oleh Allah dalam meminta, tentu saja orang yang menurut Allah spesial dalam ibadah. Begitu. Orang yang akan didengar oleh Allah, kalau kita mengajukan proposal, apabila yang mengajukan proposal memang orang yang sudah dianggap orang dekat, dia mengajukan proposal, akan jadi prioritas itu. Akan jadi prioritas. Kan bukankah Rasulullah mengatakan, siapa yang mendekatkan diri denganku, siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya, lalu dia rutin mengerjakannya, lalu dia mengerjakan amalan-amalan sunnah yang aku sunnahkan atasnya, lalu dia rutin mengerjakannya hatta uhibbah. Kalau jika sudah demikian, aku akan mencintainya. Bila aku sudah mencintainya, singkatnya Allah mengatakan, dia waliku, aku cinta kepadanya. Dia akan melihat dengan mata hatinya, dia akan melihat dengan cahayaku, dia akan melihat dengan mataku, dia mendengar dengan pendengaranku. Kemudian Allah berfirman, jika ia berdoa, pasti aku kabulkan doanya. Jadi dia harus orang istimewa, yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Istimewanya itu bagaimana? Tidak sulit. Cara istimewa kita di hadapan Allah adalah semua yang wajib-wajib kerjakan selama kita mampu. Semua yang wajib-wajib ditinggalkan, tinggalkan. Dan itu tidak ada ceritanya saya tidak mampu atau saya mampu. Semua yang wajib, tetap wajib ditinggalkan tanpa ada tawar-menawar. Itu yang pertama. Yang kedua, semua amalan sunat. Salat sunat tahiyatul masjid, wudu, sambung menyambung wudu, salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat qabliyah, rawatib qabliyah dan rawatib ba'diyah, ya. Kemudian puasa Senin Kamis, kemudian sedekah walaupun seberapa tapi rutin tiap hari. Kemudian baca Al-Quran, kita rutinkan, ada jadwal rutin tiap hari baca Quran. Kita rutinkan amalan apapun saja. Bila kalian sudah melakukan itu, hatta uhibbah, aku akan umumkan cintaku kepadanya, cintaku untuknya, maka orang ini jadi wali Allah. Kalau dia sudah jadi wali Allah, sekali saja dia berdoa, Allah langsung kabulkan doa. Bisa saat genting apalagi. Tabalah Payakumbuh, Malatih Gunung Sagur, Malatih Gunung Singgalang, Malatih Gunung Marapi.
sama kalarian. Kuasa gunung bungsu memang ada bukit. Ternyata betul gunung juga meletus. Kita mau lari kemana? Gempa yang dahsyat di mana-mana. Kita mau lari kemana? Tapi kalau bagi wali Allah, sekali dia angkat tangan ke langit, Allah akan jaga dia. Allah akan kabulkan doanya. Allah akan pelihara keluarganya. Allah akan pelihara agamanya. Allah akan pelihara dunia akhiratnya. Maka jadi wali Allah itu ternyata tidak sulit. Asal bertekad besar dari sekarang. Ustaz, lain nak ambil kami ke Ustaz. Sekarang kami mulai start, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun kejadiannya 4 bulan yang akan datang. Walaupun kejadian petaka musibah bencananya adalah 6 bulan yang akan datang, nggak apa-apa, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Yang penting stop dari maksiat-maksiat yang rutin biasa kita kerjakan. Stop. Maaf kaum muslimin, saya bukan mengatakan apa-apa. Baiknya Bapak Ibu berhenti melakukan maksiat kecil dan maksiat besar. Yang kita anggap mungkin salah satu di antara maksiat kecil selama ini adalah, yang kita anggap salah satunya, berlama-lama menghabiskan waktu di depan handphone dan di depan televisi, nonton musik, nonton bola, atau berlama-lama membuang-buang waktu sambil mancing, dapat ikan, buang balik, masukkan balik ke tabek, pancing lagi, habiskan waktu, sekak, seter, bara-balak gini, dan seterusnya. Mungkin ini kita anggap maksiat kecil, atau salah satu di antara yang lain, kita menjadi penghisap yang rutin. Ya, kita merokok, kita bakar terus duit kita bakar terus dada kita bakar terus kepentingan lingkungan, dan ini juga tidak kita hentikan. Maka itu tafadhol, silakan Bapak Ibu, tafadhol lakukanlah. Tetapi jangan sesali kalau kita mengajukan proposal kepada Allah, berdoa ke langit, kita termasuk yang terlambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling cepat Allah kabulkan adalah yang paling cepat memenuhi apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah, mulai hari ini, mulai malam ini, tema kita insya Allah ke depan, tema kita ke depan sudah melanjutkan tema akhir zaman. Akhir zaman saya anggap untuk Payakumbuh buat sementara selesai. Tapi setiap ada informasi baru akan terus saya sampaikan. Update berita akan terus saya sampaikan. Tema kita ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan perjalanan kita ke kampung akhirat. Nah, ini yang akan kita bedah berikutnya. Perjalanan kita ke kampung akhirat. Bagaimana kehidupan alam barzakh? Bagaimana kematian? Bagaimana kehidupan alam barzakh? Bagaimana perjalanan arwah-arwah kita? Dan berapa tempat bagian arwah itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kehancuran alam semesta, apa yang tersedia di balik kehancuran alam semesta? Kesimpulan saya kepada kita semua, Bapak Ibu, cicak diciptakan oleh Allah, kerbau diciptakan oleh Allah, konsep diciptakan oleh Allah, tikus diciptakan oleh Allah, kelinci diciptakan oleh Allah, ramu-ramu diciptakan oleh Allah. Apa saja selain jin dan manusia Allah ciptakan, seluruhnya akan Allah fanakan, akan Allah sirnakan, Tetapi kita manusia, jin, diciptakan oleh Allah untuk dihisab. Kemudian yang bersangkutan akan hidup abadi. Siapa yang pernah hidup di muka bumi ini dari jin dan manusia akan hidup abadi selama-lamanya. Tidak akan pernah disirnakan, tidak akan pernah dimatikan, tidak akan pernah berakhir. Malaikat maut nanti ketika yang masuk neraka sudah dicampakkan ke dalam neraka. Ketika yang masuk surga sudah berjalan beriring-iringan menuju gerbang-gerbang surga dan mereka sudah bisa mengetahui tempat-tempat mereka. Malaikat maut menggenggam dengan tangan kirinya satu ekor makhluk. Lalu malaikat maut dengan suaranya yang menggelegar membahana didengar oleh seluruh penduduk surga, dan berapa lapis pun surga itu seluruh penduduknya mampu mendengar. Dan penduduk-penduduk neraka jahanam mendengarkan suara itu dan mampu melihat malaikat maut mengangkat binatang ini. Dan malaikat maut mengatakan, apakah kalian tahu apa yang saya pegang? Ini adalah al-maut. Ini adalah al-maut, kematian yang dulu mengakhiri kehidupan kalian di dunia. Gara-gara ini kalian berbatas masa. Gara-gara ini kalian berbatas umur, usia. Lalu saksikan oleh kalian. Kemudian beliau pun menyembelih dan menghabisinya.
Apa kata malaikat maut ini? Khuludun khulud. Lal maut. Sejak hari ini, seluruh yang hidup dari kalangan jin dan manusia, apakah yang di neraka? Kekal di neraka, kekal. Yang di dalam surga, kekal. Lal maut. Tidak ada lagi kematian. Jadi jangan lupa, wahai kaum muslimin, hidup kita di bumi ini hanya sementara, hanya sesaat saja. Dan setelah kita diakhiri dengan kematian, kita akan hidup. Setelah kehidupan berikutnya, kita abadi. Orang-orang kafir melihat bagaimana Allah menghidupkan kembali kambing yang bertanduk. Lalu dihidupkan juga kambing yang tidak bertanduk. Allah suruh kambing yang dulu tidak bertanduk ditanduk, disakiti oleh kambing yang bertanduk. Balas. Orang-orang kafir melihat kejadian itu. Setelah kambing yang tidak bertanduk dikasih oleh Allah tanduk. Lalu kambing yang dulu di dunia bertanduk, yang suka menanduk kambing yang tidak bertanduk ini, dibalik oleh Allah keadaan. Kemudian kambing yang bertanduk itu membalas. Setelah selesai, mereka dijadikan tanah dan debu kembali oleh Allah kedua-duanya. Melihat itu orang kafir punya harapan. Lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai kiranya kalaulah bisa diriku menjadi debu juga seperti binatang itu. Dia berharap Allah tidak mau dengar, Allah tidak mau peduli. Khalaq saufiha wala tukallimuni. Diam kalian, jangan bicara. Rasakan pembalasan yang harus kalian terima pada hari ini. Dah, kaum muslimin yang kami muliakan, semua binatang Allah kembalikan ke asal jadinya semula. Dari tanah, yang dari air, yang dari apa, dikembalikan semula. Diciptakan kembali, dinampakkan, kemudian disirnakan semula. Tapi jin manusia, nggak ada cerita. Khuludun khulud lal maut. Kekal. Nah, wahai kaum muslimin, kehidupan kita yang sebentar lagi akan berakhir. Sekali lagi saya sampaikan pada Bapak ini, hamba Allah yang berbicara ini, bapak-bapak yang mendengar, ibu-ibu yang ada di masjid ini, mungkin tidak akan lama lagi kita seluruhnya sudah ada di alam barzakh. Saja di hitungan tahun di jari tangan. Tidak lama lagi kita semuanya akan pindah, khususnya yang laki-laki. Kita akan pindah ke alam barzakh. Saya katakan dari bisa jadi. Ilmu yang pastinya Allahu a'lam. Melihat urut-urutan kejadian, kaum lelaki lah yang paling duluan banyak berpindah dari kehidupan dunia ke alam barzakh. Nah, tuan-tuan yang mulia, kiamat boleh jadi lama dan kita tidak akan pernah menyaksikannya, amin. Tetapi kiamat kecil kita melihat dari tanda-tandanya dekat sekali, yaitu kematian masing-masing kita. Dan itulah kiamat yang wajib diimani, bahwa dia akan terjadi dalam waktu dekat. Termasuk anak kecil ini, bukan berarti umur mereka kecil-kecil lalu dijamin umurnya panjang. Lihat di Syria, kapan pernah mereka menyangka 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, anak-anak kecil pada bergelimpangan menjadi bangkai-bangkai dan menjadi tulang berulang. Karena dibom, karena dibedah, karena disembelih, karena dimutilasi, karena dibakar. Betapa banyaknya orang kaya raya di Syria menjadi miskin, semiskin-miskinnya. Satu di antara para pengungsi yang kere-kere miskin-miskinannya. Sama semuanya. Dan hal yang sama kata Rasulullah, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Bila penduduk negeri Syam sudah dirusak, bila kota-kota di negeri Syam sudah dibombardir, bila negeri Syam sudah dibuat porak-poranda, fala khaira fikum. Seluruh kalian yang ada di bumi, la khaira fikum. Tidak ada lagi kebaikan yang dapat kalian harapkan. Indonesia termasuk, Malaysia termasuk, Brunei yang kaya raya itu termasuk, Qatar yang begitu kaya termasuk. Kaum muslimin yang kami muliakan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, semuanya sama. Bapak saksikan sebentar lagi, InsyaAllah ta'ala. Saksikan Bu, sebentar lagi Arab Saudi akan mengalami kemelut panas dalam pertengkaran, perselisihan, dan pertumpahan darah. Bila itu sudah kita saksikan, maka kalas. Dari 5 November saja saya sudah sebutkan, 5 November 2017 sampai sekarang,
isyarat Nabi bahwa gempa-gempa, tahun-tahun bencana dan huru-hara di muka bumi adalah apabila pemegang jabatan dan kekuasaan di negeri Hijaz, Makkah, Madinah, Taif dan sekitarnya, berarti Arab Saudi, sudah ribut sesama mereka. Maka itulah awal startnya kegaduhan, petaka, bencana, musibah, perang, pertumpahan darah, gempa dan seterusnya. Dan ternyata benar. Awas Pak, ini karena ada tuntunan Nabi, karena ada tuntunan Rasulullah SAW. Nah itu pula yang menjadikan kasus saya dinaikkan ya kepada tersangka. Karena saya menguraikan 2016 ada 2 menit pembicaraan saya dari 1 jam 6 menit 6 detik. Diambil 2 menit di mana saya mengambil contoh bahwa kekacauan akan merata di seluruh dunia. Karena saya ceramahnya di Jakarta, saya sampaikan termasuk Jakarta. Lalu saya sampaikan peluang-peluang kita akan heboh. Chaos adalah ini faktanya, ini faktanya, ini faktanya. Lalu dianggap itu ujaran kebencian. Dianggap saya menyampaikan ujaran kebencian dan sebagainya. Padahal saya memberikan contoh. Kenapa diviralkan kembali? Karena yang saya sampaikan 2016 jadi kenyataan 2017. Yaitu tanggal 5 Novembernya. Bahwa para pangeran ditangkapin. Ya kan? Di Arab Saudi ditangkapin. Bahkan dalam 24 jam 2 orang pangeran dibunuh. Dan penangkapan itu terus berlanjut sampai sekarang. Ulama-ulama ditangkapin, menteri-menteri ditangkapin. Baru aja beberapa hari yang lalu, jenderal-jenderal utama malah dipelorotin jabatannya dan disuruh pensiun. Ya kan? Bahkan staf ahli keamanan dan peperangan juga jenderal bintang 4 kalau digitalnya juga dipecat. Kemudian digantikan dengan yang lain. Sementara para pangeran-pangeran yang merasa dizolimi, harta mereka disabet, dendam membara. Para jenderal inilah yang akan mereka manfaatkan nanti. Mereka mengerti tentang seluk-beluk pertahanan Saudi. Mereka sedikit banyaknya punya pengaruh kepada tentara-tentara yang aktif dan non-aktif. Dan mereka bisa menggerakkan semuanya. Sementara ini adalah dukungan dana. Maka chaos ke depan akan semakin dekat. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Satu persatu kasus yang betul-betul terang-terangan. Ujaran kebencian malah dilepaskan. Malah dijamu ke istana. La ilaha illallah. Sementara para ulama yang bicarakan ini akhir zaman. Bagi saya ini nggak aneh. Kalau ditangkap-tangkapin para ulama itu nggak wajar. Di Saudi juga nasibnya begitu kok sekarang. Ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang benar pada ditangkapin juga di Saudi. Sama Pak. Ada media massa yang berani bicara agak sedikit vulgar saja, agak sedikit mengkritik pemerintah saja, langsung dibredel. Pimpinan redaksinya langsung disimpan, ditahan di dalam penjara, aset-asetnya dibukukan. Itu yang terjadi sekarang. Khalas kaum muslimin. Anjuran dan hasungan saya adalah saya mohon dan saya minta kepada yang beriman, mari kita saling berpacu dan berlomba menjadi lelaki yang lebih saleh daripada sebelumnya. Wanita-wanita yang lebih solehah daripada sebelumnya. Doa kita lebih kuat daripada sebelumnya. Infak sedekah kita makin menjadi-jadi dari sebelumnya. Rakus kita kepada dunia kita redam, tetapi dunia tidak boleh kita tinggalkan. Tambah lagi utang, tambah stop lah. Sudahlah, cukup lah itu. Ya, cukup. Apalagi yang punya utang-utang riba. Finiskan utang itu, selesaikan segera, maka jangan pernah ada yang terlibat lagi dalam utang. Ya, seluruh kita wajib memburu masjid 5 waktu berjamaah. Dan seluruh kita wajib bergerak serentak berjuang bersama-sama dengan para alim ulama, dengan para dai-dai, dengan para ustaz-ustaz, dengan para kiai-kiai, dengan para habib-habib. Senantiasa taat dengan komando para warasatul anbiya di akhir zaman. Warasatul anbiya yang betul-betul, yang bukan yang kucing aja. Yang betul-betul. Ketika Imam Syafi'i ditanya di zaman-zaman fitnah, engkau suruh kami mengikuti siapa wahai imam? Jawaban Imam Syafi'i adalah para ulama. Ulama kan banyak. Ulama seperti apa yang akan kami ikuti? Jawaban beliau adalah ulama yang paling banyak mata-mata panah fitnah ditujukan kepadanya. Ulama seperti inilah yang harus engkau ikuti, yang harus engkau dengarkan, engkau patuhi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita sudahi dengan sholat isya. Ya, saya insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan merutinkan seperti biasa 8:30. Tapi malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai isya saja. Saya harus berbenah-benah dan bersiap-siap lagi. Besok sudah berangkat ke Medan. Ada 7 tabligh akbar di Medan. Kemudian 1 hari saja di Payakumbuh, berangkat lagi ke Malaysia. 3 hari di Malaysia. Terus mobile. Jadi kaum muslimin akan memudahkan. Tapi Kamis depan kita ketemu lagi. Di mana insya Allah?
Di Masjid Muslimin. Bukan ya? Gimana? Hah? Minggu depan, libur. Ya sudah. Berarti itu adalah hari kosong. Berarti saya bisa buka untuk daerah lain. Baik ya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga nasihat ini bermanfaat buat saya dan buat diri Bapak Ibu semuanya. Mari kita laksanakan sholat isya. Mari perteballah tawakal kita kepada Allah. Perbanyaklah perlombaan kita dalam beramal soleh. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.